Itel lagi-lagi bikin gembar pasar smartphone Indonesia nih. Setelah heboh dengan S23 yang jadi HP dengan RAM 8 GB termurah dan S23 Plus dengan layar lengkung termurah, kini Itel ngeluarin HP baru lagi, yakni Itel A70 yang menjadi HP di bawah 1 juta, tepatnya di harga 900 ribuan yang paling worth it. Nah, dengan harga 900 ribuan ini, kalian bisa mendapatkan HP dengan RAM 4 GB, storage juga lega di 128 GB, baterai 5000 mAh, dan ada fitur dynamic bar yang mirip dynamic island pada iPhone. Desain body juga mirip sekali, mulai dari body mengkotak kayak gini dan 3 kamera boba. Apalagi dipakein casing bawaan kayak gini. Wah, niat banget ya si Itel. Oke, sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangan HP ini, yuk kita lihat apa aja isi di dalam boxnya. Pertama-tama kita akan mendapatkan box yang dominan warna putih dengan berbagai spesifikasi yang diunggulkan Itel. Ketika dibuka kita langsung disambut HP-nya. Kemudian ada kartu garansi sama buku petunjuk. Terus ada softcase warna hitam. Jarang-jarang sih, biasanya bening ya. Terus ada kabel data yang sudah Type-C. Ada adaptor charger 10 watt. Dan terakhir SIM ejector. Nah, ini juga salah satu kelebihan Itel. Karena dengan harga di bawah 1 juta bisa ngasih isi paket yang selengkap ini. Oke, lanjut untuk desain di sini bisa dibilang mirip iPhone ya. Bodi belakang ini bertekstur matte, jadi gak akan mudah kotor karena sidik jari. Bahannya polikarbonat, kalau diketuk suaranya kayak gini. Bagian kanan di sini ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint. Ingat harganya di bawah 1 juta, ada fingerprint ini cukup istimewa ya, karena jarang banget. Untuk kecepatan bacanya juga lumayan, meskipun gak secepat HP 1 hingga 2 jutaan, tapi yang penting adalah. Terus di bagian kanan ada tempat kartu SIM, sudah triple slot. Bagian atas kosong ya, di bawah cukup rame, ada lubang jack 3,5 mm, mikrofon, lubang Type-C, dan speaker. Lanjut di bagian layar nih. HP ini menggunakan jenis layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi yang hanya HD+. Ya meskipun gambarnya kurang tajam, tapi setidaknya akan meringankan beban prosesor dan juga lebih hemat daya. Untuk refresh rate-nya standar ya 60Hz dan tingkat kecerahan layar mencapai 500 nits, masih cukup bisa dilihat dalam penggunaan outdoor. Biasanya masih tebel bang. Ya maklum, ingat harga. HP harga 2 jutaan aja masih banyak yang biasanya tebel. Apalagi ini yang harganya cuma ratusan ribu. Geser ke atas ada earpiece dan poni tetesan air yang menampung kamera depan. Kamera selfie-nya ada di dalam poni tadi dan Itel juga menyematkan LED flash di sampingnya. Jadi sangat membantu menerangi saat selfie di dalam kegelapan malam. Menariknya, fitur ini juga satu-satunya untuk HP di bawah 1 juta, yaitu dynamic bar yang mirip dynamic island pada iPhone. Poni ini dapat memanjang ke kiri dan ke kanan saat menerima notifikasi status seperti pengingat baterai rendah, pengisian daya, pemindai wajah, dan masih banyak lagi. Ngomongin soal kamera tadi, Itel A70 punya 2 buah kamera belakang, namun anggap aja satu, yaitu 13 megapiksel, karena satunya cuma untuk mempercantik tampilan. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dalam kondisi siang hari tergolong bagus. Dari segi warna nggak banyak komplain, detail gambarnya juga cukup oke. Untuk foto malam hari, warna dan detail gambarnya udah mulai pudar. Namun untungnya ada lampu flash yang cukup terang, jadi sangat membantu. Ya, ini untuk kamera belakang ya, dari Itel A70. Untuk resolusinya 1080p 30 fps. Tidak ada fitur tidak ada fitur stabilisasi ya, jadi masih mengandung goncangan. Ya maklum harga di bawah 1 juta ini sudah cukup bagus untuk hasil gambarnya. Oh ya, untuk hasil suaranya bisa dinilai sendiri ya.
ini adalah hasil perekaman kamera depan ya dari Itel A70 ini. Slow banget ya di atas. Lumayan sih. Seperti halnya kualitas audio pada perekaman video tadi, kualitas speaker Itel A70 yang masih mono ini juga sama, keras namun tergolong cempreng. Jadi buat kalian yang suka nonton musik, saya saranin pakai earphone aja. Karena di sini juga ada lubang jack audio 3,5 mm. Tinggal colokin aja. Lanjut pada aspek performa. Itel A70 ditenagai chipset Uni SoC T603. Pabrikasinya 12 nanometer yang lebih mending daripada HP lain yang masih menggunakan chipset 28 nanometer di kelas harganya. Clock speednya juga lumayan di angka 1,8 GHz. HP ini hadir dalam dua varian, yaitu 3/128 GB yang harganya 800 ribuan dan 4/128 GB yang harganya 900 ribuan. Lagi-lagi Itel A70 ini unggul di kapasitas storage yang luas, dan bahkan mungkin ini satu-satunya HP dengan storage 128 GB di kelas harga di bawah 1 jutaan. Oh maaf, di kelas harga di bawah 1 juta. Semoga brand-brand lokal seperti Advan, Everpost, dan kawan-kawan bisa kayak gini ya. Saya juga sempat ngetes Antutu Benchmark versi 9 dan mendapatkan skor di angka 120 ribuan. Tapi ada yang aneh. Entah kenapa skor UX, tepatnya di pengolahan gambar, ini ada yang tidak normal. Setelah saya tes beberapa kali juga hasilnya tetap sama. Kalau ada yang tahu, coret-coret di kolom komentar ya bre. Untuk multitouch di sini hanya mendukung 5 titik sentuhan aja. Sebenarnya nggak jadi masalah, udah cukup enak karena HP ini kelasnya untuk pemula, bukan kelas profesional ataupun kelas sultan. Oke, untuk menguji performanya saya coba mainin game PUBG Mobile. Untuk grafik di sini mentok di medium, frame rate-nya juga medium. Nggak nyangka sih HP ini juga support sensor gyro meskipun masih software, jadi sedikit kurang responsif. Dalam permainan sebenarnya cukup enak kalau mainnya santai, tapi kalau yang main pro player ini sulit, karena untuk layarnya ini mengalami delay atau kurang responsif, baik sentuhannya ataupun menampilkan gambarnya. Hal ini bisa terjawab setelah saya mainin real drum di HP ini. Memang untuk sentuhannya ini ada sedikit delay ya, sekitar setengah detik atau seperempat detik gitu. Tapi kalau buat main Mobile Legends ini enak-enak aja meskipun dengan grafik tinggi. Ya mungkin PUBG lebih membutuhkan respons sentuhan yang lebih cepat karena refleks dan kelincahan tangan sangat diperlukan di sini. Oh iya, segala aktivitas tadi nggak akan terjadi jika HP ini nggak ada baterainya. Untungnya HP ini dibekali baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh, namun hanya mendukung pengisian daya 10 watt aja. Ya sekitar 3 jam lah untuk ngisi dari 0 sampai 100%. Saya juga sudah tes untuk ketahanan baterainya. Dengan mengatur kecerahan layar dan volume di angka 80%, saya gunakan nonton YouTube sekitar 40 menit, baterainya hanya berkurang 2% saja. Main PUBG dengan grafik medium selama 1 jam, baterainya berkurang 15%. Dan main Mobile Legends dengan grafik tinggi selama 30 menit, baterainya berkurang 6% aja. Oke, untuk kesimpulan, HP ini cocoknya buat siapa sih? Nah, buat kalian yang pecinta gaming, HP ini skip aja atau bisa dijadikan HP kedua. Karena pertama, chipsetnya kurang mendukung, kedua, layarnya kurang responsif, ketiga, resolusi layarnya masih HD+. Udah gitu aja sih. Yang gak mentingin game alias sosmed aja atau sekadar WA aja, ini cocok banget. Contohnya buat ibu, bapak, ataupun nenek kakek. Karena pertama, RAM-nya gede, bisa buka beberapa aplikasi sekaligus. Kedua, kapasitas storage-nya lega, bisa nyimpen banyak momen atau file-file berharga.
Ketiga, baterai juga awet bisa seharian. Dan keempat, buat yang pingin punya iPhone tapi dana mepet, ini bisa jadi solusinya. Dari segi desain serta fitur dynamic bar ditambah softcase yang menjadikan HP ini itu iPhone banget. Mantap ya itel. Nanti bikin HP apa lagi ya? Apa bisa bikin gempar lagi? Yuk, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video selanjutnya.